Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Atoll ini. Jadi sebelum itu fungsi dari software Atoll ini yaitu berfungsi untuk planning coverage area. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah jaringan pada suatu tempat, kita memerlukan sebuah planning dari coverage area pada daerah tersebut, baru kita bisa membangun jaringannya. Nah, di sini kami coba menjelaskan cara menggunakan software Atoll ini. Yang pertama, kita bisa langsung masuk saja ke file, kemudian kita buat jaringan yang baru, new. Nah, di sini ada from a document template. Nah, di sini kita bisa memilih jaringan LTE yang akan kita buat. Jadi kita pilih LTE, kemudian kita OK saja. Nah, sudah keluar. Untuk yang pertama, kita memerlukan sebuah peta dari tempat yang akan kita bangun jaringannya. Tapi sebelum itu kita masuk ke dokumen terlebih dahulu. Kita masuk ke properties. Jadi kita di sini akan mengisi projection sama display terlebih dahulu. Untuk projection kita bisa pilih yang WGS 84 time zones. Kemudian kita cari yang 49S. Sini oke. Dan displaynya kita pilih yang paling atas. Nih WGS 84. Oke. Untuk degree formatnya kita bisa pilih yang bawah sendiri -XX ini. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita bisa masukkan file dari map yang kita perlukan. Ini ada map Jawa. Ini map Jawa, kemudian kita open saja. Nah, ini udah keluar. Kemudian kita butuh komponen-komponen lagi yang kita import, yaitu ada data clutter, height, dan vector. Jadi kita import data clutter terlebih dahulu. Kita pilih yang data type-nya yang clutter classes ya. Kemudian kita OK. Ini software Atoll-nya masih loading dari data clutter yang kita import tadi. Nah, udah keluar. Kemudian kita ulangi hal yang sama serupa untuk mengimport data height dan vector. Untuk height kita pilih yang data type-nya altitudes ya. Jadi sini masih loading digital terrain-nya. Nah, ini udah keluar. Kemudian yang terakhir yaitu kita import lagi vektor. Nah, ini vektor. Pilih yang index. Data type-nya kita pilih yang vectors. Oke. Import. Ready. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke parameters. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah antena baru. Jadi masuk ke radio network equipment, kemudian masuk ke antennas. Kemudian di sini kita klik kanan, pilih new. Nah, ini ada tab yang muncul, ada 3 tab, general, horizontal, dan vertikal. Kita masuk ke horizontal. Kita masuk ke general terlebih dahulu. Kita beri nama antena ini, misal LTE antena. Untuk alpha bandwidth-nya kita isi 60 dan gain-nya kita isi 17 dB. Kemudian untuk horizontal pattern kita bisa masuk ke Excel yang kita miliki. Kemudian kita copy ini data ini. Kita copy, kembali lagi sini. Ini pastikan sini. Ya di sini. Kemudian kita apply. Nah, ini udah keluar beamwidth-nya. Kemudian lakukan hal yang serupa untuk vertical pattern.
kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Oke, kita apply. Ini udah keluar. Kemudian kita oke. Kita sudah membuat antena physical antena yang baru. Kemudian kita ingin memasukkan sites. Kita ingin masukkan sites, transmitter, sama cell. Untuk itu selanjutnya kita masuk ke network. Nah, di sini ada 3 tadi saya bilang. Ada sites, transmitter. Jadi kita bisa masuk ke sites, kemudian open table. Kemudian kita import data yang kita miliki, data sites yang kita miliki, data import ini. Oke, data sites. Untuk desimalnya kita pilih titik karena data yang kita miliki bukan titik. Kita import. Nah, sudah. Kita bisa cek kembali ke map. Ini sudah terlihat titik kecil. Kita bisa zoom. Bisa zoom perlahan-lahan site yang kita masukkan tadi. Ada 6 sites. Oke. Kemudian kita masukkan juga transmitter. Kita open table, kemudian lakukan hal serupa, import transmitter. Ini titik. Oke, import. Kita kembali lagi ke map. Nah, ini sudah muncul sites yang kita masukkan tadi. Untuk tampilannya kita bisa masuk ke properties pada transmitter. Nah, ini kita pilih otomatis. Nah, ini kita bisa pilih transmitter yang kita inginkan. Terserah warna apa saja. Ini juga simbolnya kita bisa pilih, tapi kita pilih yang ini ya, untuk seperti transmitter. Jika sudah, kita pilih apply. Oke. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan cell. Cell. Jadi cell ini masuk transmitter, klik kanan, kemudian ada cells. Kita open table, import data yang cell tadi. Jika sudah, langsung import. Nah, kita kembali lagi ke map. Nah, ini udah keluar warna dari cell. Untuk selanjutnya, kita ingin tahu daya dari transmitter ini. Yaitu kita bisa masuk ke prediction. Kita jadi sini ingin melakukan prediksi. Jadi prediksi itu ada banyak, ada coverage dari transmitter, ada signal level, dan lain-lain. Kita di sini mencoba untuk ingin mengetahui coverage by signal levelnya. Kemudian kita pilih ini, oke. Nah, ini ada parameter-parameter yang bisa digunakan dalam menunjukkan signal level yang akan kita prediksi tadi. Untuk yang paling atas itu signal level yang min 70 ini, itu yang paling bagus, diindikasikan warna merah. Tapi ini sepertinya terbalik ya, karena kita biasanya menggunakan indikasi yang biru itu yang paling bagus dan merah yang paling jelek, yang paling rendah. Jadi kita bisa tukar saja warnanya, ini yang warna biru, kemudian ini warna ini aja, kemudian ini warna biru ini hijau tua, kemudian ini bisa kuning, udah mulai dayanya untuk signal level udah mulai jauh. Ini warna merah yang terakhir. Jika sudah, kita pilih apply. Kita coba calculate agar menampilkan. Oh ya, ini belum di save, kita save terlebih dahulu ya. Ya, ditunggu saja sebentar. Nah, ini kita save di desktop dengan nama coba. Kita save. Nah, jika sudah melakukan save, nanti di sini
Siano langsung melakukan si atol ini akan nih propagation calculation LTI. Nah, ini sudah mencoba melakukan kalkulasi. Ditunggu saja beberapa saat. Nah, ini sudah keluar signal level dari transmitter kita miliki. Jadi di sini kita bisa lihat signal levelnya. Kemudian kita bisa dalam melakukan planning, langkah selanjutnya kita bisa melakukan setting dari setiap transmitter kita miliki. Misalnya pada sisi ini, kita klik saja. Kita masuk ke general. Masuk ke transmitter. Nah, ini. Jadi di sini ada pilihan mechanical down tilt dan electrical down tilt. Jadi mechanical down tilt itu pengaturan arah antena secara vertikal. Jadi pada antena tuh terdapat bracket atau pengait antena. Jadi itu bisa diatur ke atas ke bawah untuk menentukan signal level selanjutnya. Jadi nanti kita atur dengan derajat tertentu agar kemudian kita bandingkan dengan yang awal ya, agar kita bisa ya membandingkan signal level yang pertama dan yang setelah kita atur. Ya, jadi semakin menunduk, kalau kita semakin menyeting mechanical down tilt yang menunduk yang menyebabkan coveragenya pada main lobe berkurang, sedangkan pada sisi side lobe akan melebar. Jadi untuk prakteknya kita langsung saja ya. Kita coba atur ini 5 derajat mechanical down tilt. Kemudian kita apply. Juga kita oke. Nah, di sini masih belum ada tampilan ya, karena kita tuh harus menduplicate prediction yang pertama. Kita duplicate terlebih dahulu. Di sini kita bisa rename awal, dan ini yang baru kita bisa rename baru. Jadi kita lakukan calculate lagi untuk yang baru. Nah, ini sudah bisa terlihat. Pada transmitter yang kita miliki. Nah, ini kalau kita melihat yang awal dari sini, sisi main lobe pada ini terlihat biasa, dan side lobe-nya juga terlihat normal. Kemudian kalau kita klik yang baru, nah di sini terdapat perbedaan. Pada sisi main lobe itu akan mengalami pengurangan, dan pada side lobe-nya akan mengalami pelebaran. Mungkin kalau yang ungu tidak terlalu terlihat, tapi kalau kita lihat pada titik hijau ini, pada daerah yang hijau tua ini, kalau kita kembali ke awal, nah jadi di sini pada daerah ini itu masih sudah termasuk ke daerah yang hijau muda. Sedangkan kalau kita lakukan tadi mechanical down tilt, jadi kita kembali ke yang baru. Nah di sini sudah tercoverage. Nah di sini daerah ini sudah tercoverage, dan signal level pada daerah ini sudah termasuk yang hijau tua, yang dalam artian itu lebih bagus. Jadi fungsi dari mechanical down tilt itu seperti itu. Nah ini yang baru, maafin yang awal, dan ini yang baru. Jadi sisi pada main lobe-nya akan dikurangi dan side lobe-nya akan melebar. Jadi itu memiliki benefit tertentu, tapi kita harus tetap memperhitungkan dalam menentukan mechanical down tilt ini ya. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.